Halo anak-anak. Nah, kembali lagi dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran matematika. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengalihkan dengan cara bersusun panjang. Nah, hari ini kita akan belajar perkalian dengan cara bersusun pendek. Ya, oke, mari kita perhatikan pembelajaran ini dengan baik, supaya anak-anak bisa mengerti bagaimana cara mengalihkan bilangan dengan cara bersusun pendek. Perkalian juga dapat dilakukan dengan cara bersusun pendek, atau biasa juga disebut dengan bersusun ke bawah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat contoh soalnya, atau langsung kita berhitung. Nah, ayo berhitung anak-anak. Di sini Ibu punya bilangan 142 dikalikan dengan 6. Nah, kira-kira bagaimana ya cara untuk mengalihkannya dengan cara bersusun pendek? Nah, pertama kita kalikan 2 ini dengan 6. Ya, kita kalikan. Nah, anak-anak harus hafal nih, harus tahu 2 kali 6 itu berapa? 2 kali 6 adalah 12. Lalu kita tulis angka 2, lalu kita simpan 1 puluhan. Kita tulis 2, lalu kita simpan 1 puluhan ya. Di sini kita simpan 1 puluhan. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi 4 kali dengan 6. Ya, 4 dikali dengan 6 ya. Nah, kira-kira berapa ya? Iya, 24. Nah, 24 kita tambahkan dulu dengan 1 yang tadi kita sudah simpan. Nah, berarti 24 ditambah 1 sama dengan 25. Lalu kita tulis 5, kita simpan 2 ratusannya di sini. Ya, 2. Oke, kita sudah simpan. Baru selanjutnya kita kalikan 1 dengan 6 ya. 1 dengan 6. Oke, perhatikan. Nah, 1 kali 6 itu adalah 6. Lalu kita jumlahkan 6 yang tadi dengan angka 2 yang sudah kita simpan. Nah, hasilnya adalah 8. Lalu kita tulis 8. Nah, ingat anak-anak, ketika kita sudah menemukan hasil kalinya, kita harus perhatikan. Penulisannya itu harus tepat, satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, ratusan di bawah ratusan. Ya, jadi 142 dikali dengan 6, hasilnya adalah 852. Oke, kita lanjut lagi contoh soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya di sini Ibu ada bilangan 268 dikali dengan 3. Nah, sama seperti yang tadi, kita kalikan dulu 8 dikali dengan 3 ya. Kita kalikan 8 dikali 3, berapa ya hasilnya? Ya, 8 kali 3 itu 24. Kita tulis 4, lalu kita simpan 20-annya. Ya, lalu kita simpan 20-annya di atas 6 ini. Ya, kita simpan ya. Lalu kita kalikan lagi. 6 dikali dengan 3, ya. 6 dikali dengan 3, berapa ya anak-anak? Ya, hasilnya 18. Lalu kita jumlahkan 18 ini dengan 2 yang tadi kita sudah simpan, ya. Jadi 18 tambah 2 sama dengan 20. Lalu kita tulis 0, kita simpan lagi 200-annya. Ya, kita simpan 200-annya di atas 2 ini ya. Oke, lalu kita kalikan lagi 200-an ini ke 3. Kita kalikan. Oke, nah hasilnya adalah 6. Lalu kita tambahkan 6 ini dengan 2 yang tadi kita simpan. Nah, 6 tambah 2 hasilnya 8, lalu kita tulis 8. Oke, nah ternyata 268 jika kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 804.
Oke, selanjutnya di sini Ibu masih punya bilangan 3 angkanya, yaitu 417 dikali dengan 5. Nah, kita ikuti cara yang tadi. Kita kalikan dulu 7 dengan 5 ya. Kita kalikan 7 dengan 5 ya. Oke, kita kalikan. Nah, 7 kali 5 berapa ya anak-anak? Ya, 35. Kita tulis 5, lalu kita simpan 30-annya. Kita tulis 5, kita simpan 30-annya di atas satu ini ya. Ibu tulis di sini. Lalu kita kalikan 1 dikali dengan 5 ya. Kita kalikan 1 dikali 5. Hasilnya ya 5. Lalu kita jumlahkan 5 ini dengan yang tadi kita sudah simpan, angka 3 ini. Kita jumlahkan 5 dengan 3 yang tadi kita simpan. 5 tambah 3 hasilnya sama dengan 8. Nah, kita tulis 8 ya. Lalu kita kalikan lagi 4 dikali dengan 5 ya. 4 dikali dengan 5. Nah, 4 kali 5 ini sama dengan 20. Lalu kita tulis langsung saja 20 karena di sini tidak ada yang disimpan ya. Di atas 4 ini tidak ada yang disimpan. Lalu langsung kita tulis 20. Jadi 417 dikali 5 sama dengan 2085 ya. Selanjutnya mari kita lihat contoh soal berikut ya. Kita lihat contoh soal cerita berikut ini. Nah, ingat ketika kita akan mengerjakan contoh soalnya, kita harus baca dulu instruksinya. Nah, di sini dibilang kerjakanlah soal perkalian di bawah berikut dengan cara bersusun pendek. Ya, kita baca. Sebuah rumah makan membutuhkan 125 butir telur setiap harinya. Berapa butir telur yang dibutuhkan dalam seminggu? Seminggu ada 7 hari ya. Kita lihat. Di sini ada penyelesaiannya. Telur yang dibutuhkan adalah 125 setiap harinya. Maka telur yang dibutuhkan selama seminggu atau 7 hari adalah, ya kita perlu ubah dulu kalimat ini menjadi perkalian bersusun pendek ya. Oke, Ibu sudah buat 125 dikali dengan 7 ya. Pertama kita kalikan dulu seperti yang tadi sudah kita kerjakan. Kita kalikan 5 dengan 7 ya. Kita kalikan. 5 kali 7 berapa ya anak-anak? Ya 35. Lalu kita tulis 5, kita simpan 30-an. Ibu tulis di atas 2 ini 3-nya. Kita simpan dia. Oke, selanjutnya kita kalikan 2 kali 7 ya. Kita kalikan 2 kali 7 sama dengan 14. Lalu kita jumlahkan 14 itu dengan 3 yang tadi kita sudah simpan ya. 14 tambah 3 sama dengan 17. Lalu kita tulis 7, kita simpan 1 ratusannya. Ya, Ibu tulis 1 ratusannya di sini ya. Oke, kita kalikan lagi 1 dengan 7 ya. Kita kalikan 1 dengan 7, hasilnya 7. Lalu 7 ditambah 1 dengan yang tadi kita simpan itu kan 1. Nah, kita jumlahkan 7 tambah 1 sama dengan ya 8. Lalu kita tulis 8. Oke, jadi 125 dikali 7 sama dengan 875. Nah, di sini masih ada contoh soal cerita yang kedua. Nah, kita baca soalnya ya. Di sebuah peternakan terdapat 3 kandang bebek. Setiap kandang berisi 275 bebek. Berapa banyak bebek seluruhnya di peternakan tersebut? Nah, penyelesaiannya kita lihat terdapat 3 kandang bebek. Setiap kandang berisi 275 bebek. Maka banyak bebek seluruhnya adalah, nah kita perlu ubah kalimat ini menjadi
perkalian bersusun pendek ya, supaya lebih mudah kita mencari banyak bebek seluruhnya. Nah, Ibu sudah buat di sini 275 dikali dengan 3. Sama seperti tadi yang sudah kita kerjakan, soal yang tadi kita kerjakan, kita kalikan dulu 5 kali 3 ya. 5 kali 3 ini berapa ya? 5 kali 3? Ya, 15. Lalu kita tulis 5 dan kita simpan satu puluhannya. Kita tulis 5, lalu kita simpan 1 di puluhan ini atau di atas 7. Ibu sudah tulis angka 1. Lalu kita kalikan 7 dikali dengan 3 ya. 7 kali 3 berapa ya anak-anak? Ya, 21. Nah, lalu kita jumlahkan 21 ini dengan bilangan atau angka yang tadi kita sudah simpan di atas 7 ini atau di puluhan ini ya. 21 ditambah 1 hasilnya 22. Nah, kita tulis 2. Lalu kita simpan 200-annya. Ibu tulis di atas 2 ini ya. Kita simpan 2 di sini. Oke. Nah, lalu kita kalikan 2 kali 3 ya. 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Tapi karena tadi kita masih ada simpan 1, kita jumlahkan. 6 tambah 2 berapa ya? Ya, yang tadi kita simpan, kita jumlahkan. 6 tambah 2 sama dengan 8. Lalu kita tulis 8 ya. Jadi 275 dikali dengan 3 sama dengan 825. Nah, mudah kan anak-anak? Bilangan yang besar kita kalikan dengan cara bersusun pendek ternyata jadi lebih membuat kita mudah mengerjakan soal tersebut. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara mengalikan dengan cara bersusun pendek atau bersusun ke bawah hari ini. Sekarang, untuk lebih memahami lagi, mari kita berlatih mengerjakan soal latihan dengan cara perkalian bersusun pendek atau bersusun ke bawah, ya. Mari kita berlatih mengerjakan soal latihan dengan cara perkalian bersusun pendek atau bersusun ke bawah. Tadi kita sudah kerjakan banyak contoh soal, ada juga contoh soal cerita ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak pergunakan waktunya dengan baik untuk mengerjakan latihan soal yang sudah Ibu bagikan. Ingat dikerjakan di buku latihan matematikanya ya. Tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.